yang dimana di era modern ini terjadi begitu banyak perubahan dan begitu besar. Di era modern banyak sekali menimbulkan kebermanfaatan bagi umat manusia, tapi di sisi lain banyak juga yang terjerumus dan terperangkap oleh dampak-dampak buruk era modern. Di video kali ini, kami kelompok 4 akan mencari beberapa sivitas akademika terkait hal apa yang mereka sukai dan mereka tidak sukai di era modern ini. Selamat datang di proyek PPKN kelompok 4. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Arisa Mutarima. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mewawancarai Mas Hanif selaku mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Langsung saja soal yang pertama, hal apa saja yang Mas Hanif sukai di era modern ini? Kalau saya sendiri, saya menyukai teknologi. Jadi di era sekarang itu kan seperti internet, handphone segala macam, dan seperti kendaraan-kendaraan sekarang tuh mempermudah kita sebagai manusia untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti kita ingin berkomunikasi, mungkin kerabat teman kita dari jauh pun kita bisa. Kita ingin pergi ke suatu tempat, ke tempat yang lain itu dengan mudah kita bisa mengaksesnya. Baik, saya simpulkan sedikit. Berarti menurut Mas Hanif, hal yang disukai di era modern seperti ini teknologi yang mudah berkembang, teknologi yang mudah maju ya Mas Hanif. Ya, betul. Seperti sekarang udah banyak. Zaman dahulu kan kalau misal nyari-nyari internet kan belum ada betul. sekarang ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, hal apa saja yang tidak disukai di era modern ini? Oh, ada. Jadi kan teknologi sekarang ini udah maju nih Pak. Nah, tetapi itu tuh membuat masyarakat kita tuh lupa akan adab gitu. Terkadang mereka menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, seperti mungkin internet tadi loh. Bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk seperti sekarang, zaman sekarang banyak itu seperti apa ya? Melecehkan, saling melecehkan, ya menghina lewat media sosial segala macam, menjatuhkan, ya, itu salah satunya. Dan sekarang tuh yang paling parah tuh apa ya, sukses itu yang ya itulah yang paling saya nggak suka itu. Berarti dapat saya simpulkan untuk hal yang tidak disukai oleh Mas Hanif di era modern ini seperti adab dan perilakunya kurang diperhatikan di negara Indonesia ini ya. Padahal sudah modern. Iya, sudah berkembang gitu ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Lagi akan mewawancarai salah satu sivitas akademika, yaitu mahasiswa bersama Denis Cahaya Triska. Di sini saya ingin bertanya, hal apa yang paling Denis sukai di era modern ini? Ya tentunya di media sosial ini saya sangat menyukai karena sebagai salah satu content creator tentunya saya sangat senang kita bisa berdakwah itu nggak harus di secara langsung, kita bisa berdakwah di media sosial kita. Jadi dengan kita menyebarkan konten-konten kita dapat mendapatkan hal yang baik. Jadi intinya tuh bahwa dengan berdakwah saat ini tuh kita tidak harus dengan secara langsung. Kita ada media sosial yang dapat meningkatkan kualitas diri kita juga saat berdakwah. Jadi kesimpulannya itu yang paling kamu sukai di era modern itu berdakwah, misalkan ya. Jadi tidak harus secara langsung, Ya, betul. tapi bisa lewat Media sosial. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling tidak kamu sukai di era modern? Tentunya sangat banyak. Yang pertama, dengan kita menggunakan media sosial kan nggak tentu semua orang berkomentar baik di dalam konten kita. Ada juga ketika konten kita itu baik, tapi ada juga orang yang suka itu di komentar-komentar orang segala macam. Dan
masih banyak lainnya, Mbak. Gitu aja. Jadi kesimpulannya yang nggak kamu suka itu karena dari misalkan membuat konten terus dari orang lain menilainya tidak baik, Iya, tidak suka, Iya, iya. iri, istilahnya iri ya. ya mungkin. Oke, terima kasih atas saya Desi Aulia mewakili dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu aktivitas akademika yaitu Mas Azmi. Saya akan bertanya ya. Yang pertama, hal apa yang saudara sukai dari era modernisasi ini? Baik, mungkin hal yang saya sukai di era modern ini yaitu handphone. Salah satu benda yang sering kita gunakan sehari-hari. Karena dengan handphone ini kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang berada jauh di sana. Makanya saya sangat menyukai teknologi ini. Jadi kesimpulannya yang saudara sukai dari era modern ini adalah tentang perkembangan teknologi ya? Iya, betul HP. sekali. Iya. Oke. Selanjutnya yang kedua, hal apa yang Anda tidak sukai dari era modern ini? Untuk hal yang tidak saya sukai yaitu banyaknya hoax yang bertebaran di Indonesia ini yang disebabkan oleh internet. Banyak sekali pembulian-pembulian di sosial media karena itu sangat mempengaruhi mental seseorang sehingga saya kurang menyukai itu. Oke. Hal yang tidak ada Anda sukai dari era modernisasi ini itu tentang Penyalahgunaan internet. iya. Ya, itu yang saya tidak sukai. Baik. Ya. Terima kasih atas waktunya Mas Azmi. Ya, Saya sama-sama. cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nah, ya Ustadz, jadi apa hal yang Ustadz sukai di era modern? Kalau yang disukai di era modern tentunya teknologinya ya. Karena teknologi di sini semakin mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu. Tapi yang tidak disukai juga teknologinya juga. Banyak yang salah menggunakan dari kalau kita lihat pendidikan moral anak ini zaman sekarang ini ya sangat tergantung dengan media massa. Dan tidak banyak dari media massa itu yang benar-benar mengajarkan ajaran agama Islam secara sempurna. Bahkan kalau kita lihat media massa itu lebih mengurangi dari moral-moral yang ada ya. Sehingga banyak kalau kita lihat ya zaman sekarang ya, banyak itu ya dari segi moralnya sama sekali, kemudian dari segi Oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Jadi Ustadz Yusron berpendapat teknologi kuncinya adalah teknologi. Teknologi bisa berdampak baik, juga bisa berdampak buruk terhadap generasi. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang warga negara aktif dan muslim, pandangan kami mengenai kondisi tersebut berkaitan dengan cara pandang Islam terhadap kewarganegaraan dan modernitas. Terdapat beberapa poin menjadi catatan kami. Aktivitas akademika. Kami percaya bahwa mereka memiliki peran penting dalam menganalisis titik krisis modernisasi. Mereka dapat berkontribusi dalam menganalisis dampak positif dan juga negatif dari modernisasi terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam. Sensitivitas akademika dalam menganalisis hal ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat merespon perubahan dengan bijak. krisis dalam modernitas. Modernitas dapat membawa tantangan bagi pemahaman
dan praktik agama. Salah satu titik krisis adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai agama dalam masyarakat yang semakin sekuler. Namun, Modernitas juga membawa peluang seperti akses ke pendidikan dan teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Bijak. Tantangan yang muncul dalam modernitas mencakup konflik nilai seperti perubahan budaya dan sosial yang bertentangan dengan ajaran agama. Namun, modernitas juga memberikan peluang seperti ruang untuk berdialog dan memahami nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer. Upaya penegakan Islam dapat memanfaatkan pendekatan edukasi, komunikasi, dan penguatan komunikasi. Pesan yang mendasari pandangan ini adalah bahwa sebagai warga negara yang aktif, penting untuk berkontribusi dalam tindakan dan juga diskusi yang mempromosikan pandangan yang lebih baik antara Islam dan juga modernisasi. Keberhasilan dalam menghadapi krisis modernitas itu bergantung pada kesadaran akan peluang dan tantangan yang ada, serta memiliki kemauan untuk beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Saling menjaga